Kaidah fikih itu itu rangkuman dari contoh fikih yang ada dalam Quran dan hadis. Kalau kita bicara tentang kesahihan, ini bicara saya lupa tadi di pertama, hadis la dharara wa la dirara itu tidak sahih. Yang kahit abu tak ya, Mbak Ujung baru lupa hana sahih. Yang hana sahih. Di kitab manapun disebutkan semuanya lemah. Di sini disebutkan rawahu Ibnu Majah. Walahu min hadis Abi Sa'id mislu wa huwa fil Muwatta mursal. Kategori hadisnya mursal. Mursal itu berarti tidak sampai ke Rasul, cuma di sahabat. Belum bisa dipastikan pun di sahabat, bisa jadi ada terputus nanti. Hadisnya mursal. Sebenarnya la dharara wa la dirara. Ini kaidah fikih. Nah, ini kaidah fikih. Walaupun hadisnya tidak sahih, jalur periwayatannya banyak. Para ulama ada dua cara dalam berbicara ketika berbicara hadis la dharara wa la dirara. Cara pertama mereka mengatakan karena jalur periwayatannya banyak, kita hasankan. Kita naikkan ke level hadis hasan, artinya hadisnya bisa diterima. Cara yang kedua, cara Imam Ibn Rajab, dan dipilih oleh banyak para imam, mereka mengatakan hadis ini sebenarnya lemah, tapi karena hadis ini kaidah fikih, maka digunakan. Ada yang salah dari hadis ini? La dharara wa la dirar, dari maknanya nggak ada yang salah. Salah kalau kita mengatakan jangan munculkan kemudaratan. Apa mungkin kita membayang ada satu ulama tiba-tiba datang mengatakan nyahana betul kaidahnya, tidak boleh membawa kemudaratan? Ada yang salah? Nggak mungkin. Jadi semua ulama sepakat. Jadi kaidah fikih itu sebenarnya produk dari permisalan fikih yang ada dalam Quran dan hadis. Misalnya dalam ayat tadi, jangan memudaratkan wanita yang mengandung, jangan memudaratkan wanita yang ditalak, jangan memudaratkan apa tadi? Jangan memudaratkan dalam wasiat, jangan memudaratkan dalam utang piutang. Kan banyak sekali. Dalam hadis begitu juga. Tidak boleh seorang tetangga tidak mengizinkan saudara tetangga di sampingnya menancapkan kayu ke atas dindingnya. Tak boleh, kita larang. Tiba-tiba dia pasang jemuran, Pak, tali jemuran di dinding pagar kita, tapi wilayah dia, tapi dipasangnya ke pagar kita. Kita larang boleh. Yang kanepeh dinding lungron, kanepeh pagul, nggak boleh dilarang itu. Rasul melarang itu. Itu semuanya contoh-contoh, itu lahir satu kaidah. Yang kaidah itu memang semua para ulama menyepakati, maknanya juga tidak salah. Lahir kaidah la dharara wa la dirar. Jangan memudaratkan. Tiba-tiba kita hadapi satu kasus di masyarakat. Di situ kita lihat ada unsur memudaratkan. Contoh dari Quran nggak ada, dari hadis nggak ada. Bagaimana kita jawab itu? Kita mengatakan ini haram karena kaidahnya la dharara wa la dirara. Enggak mungkin semua contoh itu ada kasus dalam Quran dan hadis. Ini haram. Kenapa haram, Ustaz? Karena di sini ada unsur memudaratkan. Kaidahnya la dharara wa la dirar. Kalau tiba-tiba dia mengatakan itu kan hadis lemah, Ustaz. Nah, gambar. Enggak, saya menjadikan itu kaidah fikih, bukan dia hadis. Kaidah fikih yang memang tidak tertolak. Siapa lebih kuat? Lebih kuat kaidah fikih karena dia lebih kuat bukan dari sisi subut keberadaan, tapi lebih kuat dari sisi berihtijat, menjadikan dia hujjah karena dia kumpulan dari banyak ayat dan hadis. Jadi bukan perbandingannya siapa lebih kuat. Ini kok bisa, ini kan perkataan para ulama kok lebih kuat daripada perkataan Allah. Bukan gitu perbandingannya. Kalau itu dari sisi subut, dari sisi subut kalam Allah nomor satu, kalam Rasul. Ini dari sisi kita berhujjah dengan kaidah itu. Mana lebih kuat? Sama seperti kita berhujjah dengan ijma'. Siapa lebih kuat, ijma' atau Quran? Ijma' lebih kuat.
Bukan dari sisi sebut. Kalau dari sisi sebut, Quran itu mutawatir, nggak mungkin salah. Tapi dari sisi ihtijat, menjadikan dia hujjah, dalil, mana lebih kuat? Ijma'. Kenapa ijma' lebih kuat? Karena ijma' itu tidak ada multi penafsiran. Kalau Quran masih multi penafsiran. Kalau sudah hadir ijma' berarti sudah memotong penafsiran yang keliru. Mana lebih kuat? Ya ijma' lebih kuat. Itu semua ulama memahami itu. Saya pernah disalahkan gara-gara itu, Pak. Pokoknya pegang ijma' lebih kuat daripada Quran. Kemudian mengaku Ustaz Sunnah. Ya, kata, ini kan keliru lagi ini. Keliru lagi. Ijma' itu dari sisi ihtijat lebih kuat. Kalau Quran masih multi penafsiran. Kalau hadir ijma' berarti penafsiran yang keliru itu sudah dipotong, tinggal satu penafsiran. Maka dia lebih kuat. Itu bisa dipahami. Begitu juga dengan qawaid fikhiyah. Kok bisa qawaid fikhiyah lebih kuat? Karena qawaid fikhiyah itu yang menjadikan syariah ini layak digunakan sampai hari kiamat. Kalau cuma Quran hadis, bukan semua problematika bisa diselesaikan dengan kasus yang ada dalam Quran hadis. Quran hadis bukan semua kasus ada. Kalau semua kasus ada, nggak cukup itu lembarnya. Tapi Allah memberikan kita kaidah-kaidah di dalam Quran hadis itu. Kaidah itu digunakan untuk menjawab problematika sampai hari kiamat. Ada orang bertanya, Ustaz Muhajir, apa hukum jual beli organ? Mana ada ayat tentang jual beli organ? Bagaimana kita jawab itu? Menggunakan kaidah fikih yang sudah dirumuskan oleh para ulama. Organ yang sudah keluar dari tubuh itu berhukum bangkai. Dari abad 5 Hijriah ada ulama kita, pakar fikih dari mazhab Abu Hanifah, beliau mengatakan kalau sekiranya organ itu dipastikan tidak mati ketika keluar dari tubuh, maka boleh dimasukkan ke tubuh yang lain dan tidak terhitung bangkai. Kan hari ini kita udah bisa memastikan masih hidup, bisa dijaga hidup dalam kondisi tertentu. Bukan bangkai. Kalau jual belinya hukumnya lain lagi. Ya ini boleh menggunakan dulu, boleh digunakan. Jual beli hukumnya lain lagi. Terpenuhi enggak syarat jual beli? Ya. Ini jamaah kaum muslimin, sehingga syariah kita ini salihah, layak digunakan sampai hari kiamat. Agama lain enggak punya solusi itu. Enggak mampu orang itu. Kenapa? Karena mereka tidak punya ulama yang mampu mengeluarkan kaidah dalam agama mereka yang menjawab tantangan sampai di hari kiamat. Maka kita berbangga jadi muslim. Mensyukuri ijtihad para ulama kita itu. Bersyukur sekali kita punya ulama-ulama hebat yang sudah merumuskan syariah menjadi konsep hidup yang menjawab sampai hari kiamat. Itu kita bersyukur sekali itu. Agama lain mana ada agama seperti itu. Mereka cuma menjawab apa yang terjadi yang sudah disebutkan dalam kitab mereka. Coba kasih masalah baru. Apa agama lain mendiskusikan? Enggak mendiskusikan. Kenapa? Mereka enggak punya kaidah-kaidah yang luar biasa seperti yang dituliskan oleh para ulama kita. Maka saya katakan itu warisan kaum muslimin. Apalagi ilmu hadis. Mana ada agama lain yang punya ilmu hadis? Cara mendeteksi kebenaran khabar. Agama lain enggak ada, Pak. Asal pendeta sudah berbicara, kabutui. Kalau umat kita hari ini kita kembalikan ke cara seperti itu, asal tungku pegahaba kabutui, hancur agama ini. Sayang dengan warisan kaum muslimin, kaidah-kaidah hadis yang sudah kita warisi berabad-abad. Kita harus beriktizaz dengan ilmu itu. Apalagi kita di zaman yang memang orang tidak melirik lagi ilmu seperti ini. Ya, kadang-kadang sedih juga, Pak. Murid rak dua toro waktu nanti. Ban luluh yang na lanjut dalam bidang-bidang ini limang dro ledro. Lain kemana udah? Dia berpikir ilmu lain tu hayu dah.
Warisan umat ini ilmu hebat dan nggak ada pakar, nggak ada ahli. Pada minta ahli hadis di Aceh, ahli tafsir di Aceh, ahli. Kalau Anda jadi ahli, pasti gunakan, pasti menghasilkan, pasti mendapat keberkahan dan semuanya bisa Anda dapati. Ini yang kadang-kala banyak kaum muslimin tidak memahami keagungan warisan yang dia dapatkan. Di satu sisi saya mengkritik juga itu ustaz-ustaz yang kita kenal. Kok Anda nggak belajar usul fikih? Kok nggak mendalami itu? Cuma fokus dengan hadis-hadis saja, meninggalkan ilmu itu. Ketika terjadi perdebatan, ya kalah jauh lah. Beda dia. Ya. Ini ilmu bedahnya. Pisau bedahnya lengkap. Tanya Hansip. Ya. Membedah orang pisaunya nggak lengkap. Begitu Quran hadis itu yang butuh dibedah dengan pisau yang lengkap. Pisau lengkap itu apa? Ilmu-ilmu yang diwarisi oleh para ulama kita. Banyak sekali. Itu luar biasa sekali. Sepatutnya anak kita arahkan untuk hal seperti itu. Itu ilmu luar biasa. Kalau ilmu teknik, ilmu kedokteran, hanaija anak katanya nagop yang jam. Kenapa ya tahu jam? Tapi kalau ilmu ini, kalau kita nggak suruh, siapa yang nyuruh? Kita lahirkan di belakang kita ada orang-orang penuntut ilmu yang memahami akan urgensi keilmuan yang diwarisi oleh para ulama kaum muslimin. Itu hebatnya itu ulama kaum muslimin, itu luar biasa. Maka kalau menyebutkan ulama, itu berdoa untuk mereka. Rahimahullah. Karena jerih payah mereka itu, kita mendapatkan ilmu Islam yang paripurna. Maka Islam itu layak dijadikan sebagai pedoman hidup sampai hari kiamat. Terserah mau muncul masalah baru bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang medis, bidang apapun itu. Islam bisa menjawab itu. Lahir produk baru, cara transaksi baru. Bawa ke sini, coba jelaskan bagaimana transaksinya. Gini-gini Ustaz. Oh itu haram. Kok haram Ustaz? Kan nggak ada ayat, nggak ada hadis. Tidak ada kaidah ini. Para ulama sudah mengkonsepkan kaidah jual beli seperti ini. Kalau tidak terpenuhi syarat ini, maka haram. Tidak terpenuhi syarat ini, maka haram. Maka terjawablah. Islam bisa menjadi pedoman hidup. Sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Kalau bicara tentang bahasa, itu bahasa Arab. Bahasa Arab itu keunikannya, memang Allah sudah titipkan dalam bahasa Arab itu kemampuan beradaptasi dengan apapun yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kalau saya jelaskan panjang itu. Ya. Kekhususan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bisa beradaptasi sampai hari kiamat. Kalau bahasa Indonesia nggak bisa. Bahasa Indonesia ini miskin. Bahasa Aceh pulau. Muncul alat baru. Kita terpaksa harus kasih nama komputer. Apa bahasa Indonesia komputer? Nggak ada, Pak. Karena bahasa kita nggak mampu. Yang cuma bisa mengambil bahasa orang. Mengintegrasikan, memasukkan dalam bahasa kita. Komputer. Mandum komputer. Sekarang nama-nama semuanya udah beralih ke bahasa Inggris. Kenapa? Bahasa kita nggak mampu. Bahasa Inggris pun tidak mampu. Bahasa Inggris tidak mampu. Perbandingan bahasa Arab dengan bahasa Inggris itu 21 kali. 21 kali jumlah kosakata. Bahasa Arab itu mampu. Masuk alat baru, langsung ada nama dalam bahasa Arab. Tanya blender di rumah. Blender apa bahasa? Bahasa Inggris. Bahasa Aceh apa blender? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu pun ya, blender itu kan artinya yang mengocok lah kalau bahasa ini, yang mengocok. Ini dengar le awak bahasa le ahli bahasa tertawa dia blender itu kata blender. Bahasa Arab bukan seperti itu. Anda bawa apapun alat terbaru atau konsep terbaru atau apapun yang terbaru, nampakkan ke bahasa, langsung bahasa Arab keluar kosakatanya. Begitu cara dia beradaptasi. Kenapa? Karena Allah memang sudah titipkan bahasa itu
abadi. Tidak ada permulaan, tidak ada akhiran. Abadi dia. Begitu juga dengan syariah. Maka dua hal ini tidak bisa terpisahkan. Kalau untuk keabadian itu bahasa Arab dengan syariah Islam. Maka ketika awal pertama saya pulang ke Indonesia, saya pikirkan, saya buat pemetaan. Umat ini masalahnya di mana? Itu saya petakan. Masalah umat miskin, bodoh, dalam akidah, dalam ini, dalam itu. Saya cari konsepnya mana? Nyopat ile, muaranya di mana itu? Uhunya empat. Rupanya saya dapat di itu, akarnya itu di bahasa Arab. Permasalahan umat itu di bahasa Arab. Saya lahirkan pertama, saya dirikan Darul Lughah itu. Problematika bahasa Arab kita jawab. Kemudian SMIT Al-Arabiyah. Visi misinya apa? Menjawab problematika umat dengan bahasa Arab juga. Rupanya umat ini masalahnya di bahasa Arab. Dan saya yakin 100% kalau memang orang Aceh jut bahasa Arab, mandum jut bahasa Arab, selesai masalah di Aceh. Baik problematika keumatan, problematika dakwah, keilmuan, itu selesai semua. Apa hubungannya itu Pak ya? Kita jelaskan panjang lebar lah. Ya, bagaimana hubungan itu? Kebodohan yang tersebar di tengah kita itu karena kejahilan kita terhadap syariah. Dan kejahilan terhadap syariah itu disebabkan kejahilan kita terhadap bahasa Quran. Dan kaidah-kaidah yang kita sebutkan itu 30%-nya itu kaidah bahasa. Ya, kalau saya tadi membuat satu buku kecil atau buku saku 100 kaidah, itu 30% dari 100 kaidah itu kaidah bahasa. Yang kaidah bahasa itu bisa menjadikan seorang penuntut ilmu bisa memahami cara tafsir. Maka kami unik di SMIT itu, kami tidak mengajarkan siswa tafsir, tapi kami mengajarkan cara kamu tafsir. Kita nggak mengajarkan hadis, cara hadis seperti ini nggak saya ajarkan siswa saya. Tapi yang saya ajarkan, bagaimana kamu beristinbat dari hadis. Alatnya kita ajarkan. Penjelasan hadis, baca buku para ulama, udah paham. Tapi bagaimana cara beristinbat hadis itu? Nah, itu ilmu-ilmu yang luar biasa yang diwarisi oleh para ulama kita. Saya rasa cukup di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.